makin banyak generasi muda Kaltim yang tampil di nasional, percayalah, maka itu adalah jalan juang rakyat juga Kaltim untuk lebih setara lagi dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jadi dream big, kemudian work hard, never give up. Berani bermimpi besar, kemudian bekerja keras, berjuang keras, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para insanaku yang ada di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Malam ini ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Podcast malam ini podcast yang sebenarnya sudah banyak dinanti-nantikan oleh masyarakat Kalimantan Timur. Dan memang saya selalu menjanjikan bahwa suatu saat nanti seorang anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Timur akan hadir di meja podcast Om BP. Alhamdulillah malam ini niat baik itu menjadi nyata. Hadir di tengah-tengah kita Dr. Haji Irwan SIP-MP, anggota Komisi 5 dari fraksi Partai Demokrat. Assalamualaikum anandaku. Waalaikumsalam, Om Asri Tawang alias Om WP. Iya, yang memberikan nama Om BP kan kita. Ada yang tahu WP apa? Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, ya baik Om, dan sebelumnya saya mohon maaf nih agak telat karena tadi kita dari Samarinda ke Sangatta itu singgah dulu di Kandolo, ya, karena ada proyek multi years kontrak di situ, supaya jalan dari Bontang Sangatta insya Allah akhir tahun bisa kita percepat tuntaskan. Samarinda Bontang. Bontang Sangatta. Oh, Bontang Sangatta. Samarinda Bontang udah hampir tuntas. Ya. Nah, masuk tahun ini sampai dengan awal tahun depan 2024 itu multi years kontrak Bontang Sangatta, Sangatta Bengalon. Sangatta Bengalon. Nah, Bontang Sangatta itu 132 miliar. Ada 5 km yang rigid pavement beton, kita beton karena memang sudah rusak parah. Kemudian ada yang rehab mayor minor sepanjang 56 km dari Simpang Bontang ke Jembatan Pinang. Jembatan Pinang. Luar biasa. Apalagi Om sudah tahu kan kalau jalan ke Samarinda itu kan pinggangnya sakit-sakit tuh akibat jalan berlubang. Insya Allah akhir tahun Samarinda Sangatta 2,5 jam cukup. Itu Luar biasa. Sebelum kita jauh diskusi terkait dengan infrastruktur jalan, kemudian bagaimana Anda memotret pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur ini, ada pertanyaan yang menarik ini dari beberapa netizen yang bertanya kepada saya. Dan ini wajib rasanya Om sampaikan atau mengutarakannya kepada Ananda Haji Irwan. Pertanyaannya begini, gubernur atau wakil rakyat di DPR RI? Wakil rakyat. Wakil rakyat ya? 2024. Oh begitu? Ya. Kenapa banyak teman-teman atau sahabat-sahabat Om itu bertanya demikian? Karena mereka tahu persis elektabilitas Ananda itu, mereka potret itu tuh sangat tinggi di Kalimantan Timur. Amin, insya Allah. Ya. Tingginya elektabilitas itu kan terkait juga dengan kinerja yang selama ini Anda lakukan sejak tahun 2020 sampai 2023. Itu kelihatan dan jelas nyata di lapangan. Ya. Kemudian sebelum kita juga bicara masalah IKN nanti, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Selama Ananda menjadi anggota DPR dari 2020 sampai 2023, apa-apa saja yang sudah digelontorkan itu? Terkait dengan program padat karya misalnya, APBN. Ya, jadi alhamdulillah Om, sesuai saran Om juga, saat terpilih memang saya berikhtiar politik khususnya di pimpinan DPP Partai Demokrat, ketua umum kami, saya agar saya bisa diberikan amanah di komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, juga pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dan itu
adalah di Komisi 5 DPR RI. Memang berat karena komisi ini memang rata-rata ya teman saya itu senior-senior Iya, yang sudah iya. 3 periode, Iya, iya. ada yang 4 periode. Mhm. Saya orang baru, Iya. bukan waktu itu belum ada di struktur. Mhm. Tetapi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Ketua Umum AHY Iya. dan Ketua Fraksi Mas Ibas untuk masuk di Komisi 5 DPR RI Mhm. dan juga di mana? Di Banggar DPR RI. Iya. Nah, alhamdulillah selama 4 tahun ini Om, Iya. eh, mungkin ada yang nggak sepakat, tetapi saya berani mengatakan bahwa ini Mhm. sejarah, saya pikir perwakilan rakyat Kaltim untuk besaran anggaran yang bisa dibawa ke Kaltim dalam hal infrastruktur dan transportasi. Iya, iya, iya. Dulu 2019 ke bawah Mhm. untuk infrastruktur kita dari APBN itu Om, Iya. rata-rata infrastruktur dan transportasi dua kementerian itu PUPR dan Perhubungan nggak sampai 2 triliun Om. Ya masuk ke Kaltim. Iya, Mhm. karena memang kita nggak punya perwakilan di Komisi 5. Alhamdulillah 4 tahun ini Iya. total APBN dari infrastruktur Kementerian PUPR, kemudian transportasi di Kementerian Perhubungan, juga di Kementerian Desa, PDT dan Trans, Mhm. itu 17 triliun Om. Sejak Ananda di Komisi 5 itu. Ya, 4 tahun. Dan itu di luar dana IKN. Iya, iya, iya. 17 triliun. 17 triliun. Ya. Nah, datanya ada nih Om, lengkap. Nanti Mhm. Om bisa share. Ya. Jadi di PUPR aja itu 16 triliun Om. 16 triliun. Nah, biasanya dulu di PUPR itu setahun kita itu hanya 4 paket multi-years kontrak. Mhm. Makanya treatment jalan nasional kita dulu di Kaltim Iya. itu hanya tambal-tambal, Betul. Iya, lapis-lapis. iya, iya. Sebulan 2 bulan berlubang Iya. lagi. Nah, sekarang yang rusak parah kita beton Om. Mhm. Kita rigid beton, kita cor Iya. sehingga bisa tahan lebih dari 10 tahun. Sementara yang berlubang-lubang itu kita rehab mayor. Mayor itu 2 lapis Om aspalnya. Iya, iya, iya. Rehab minor 1 lapis, selebihnya ada pemeliharaan rutin. Iya, iya. Dan ini saya pikir memang kita harus ambil positioning political bargaining yang kuat Om. Memang kalau saya lihat di Senayan ini, kalau enggak Ya. memang kita nggak direken. Iya, 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 Ya. iya. Kita bersuara pun nggak direken. Kenapa? Kalah jumlah, apalagi tidak bersuara. Tapi alhamdulillah saya pikir kita harus bicara fakta Mhm. dan bisa kita coba cek datanya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa. Alhamdulillah signifikan meningkat. Iya, iya. Karena memang pada saat rapat-rapat pembahasan APBN sejak 2020, 2021, 2022 sampai sekarang juga 2023 dan ini masuk pembahasan RAPBN 2024, 2024 ya. kita tongkrongin Om. Mhm. Kita nggak berani bolos. Iya. Mungkin kalau untuk kepentingan pribadi, Iya. zona nyaman, mungkin kita akan tinggalkan rapat-rapat dengan menteri, rapat dengan dirjen. Tetapi bagi kita, Kaltim ini masih tertinggal sekali infrastrukturnya. Belum merata, belum berkeadilan. Iya. Loh kalau kita yang diamanahi ini, Mhm. kemudian berkhianat pada rakyat Kaltim, jadi apalah. Jadi niat kami tentu ingin membantu pemerintah Ya. daerah dalam hal ini, Mhm. pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Ya. Pak Wakil Gubernur, dan juga pemerintah daerah Ya. kabupaten kota. Mhm. Nah, gitu. Saya juga selalu melihat menyaksikan tuh betapa dekatnya pemerintah daerah dengan Ananda Haji Irwan tuh. Bontang misalnya, Mahulu misalnya, ya kan? Bar, Kutai Barat misalnya. ya Pasir. Luar biasa apresiasi mereka tuh. Yang saya tidak pernah lihat itu pemerintah daerah Kabupaten Jawa Timur gimana nih? Om nih bisa. Enggak juga Om. Ya komunikasi Iya, juga. iya. Waktu pelantikan. Om. Oh, waktu Ya, pelantikan. saya juga pernah bawa Komisi 5 ke sini. Ah. Karena Undang-Undang MD3 Mhm. itu mengamanahkan kalau kunjungan komisi itu Ya. wajib Mhm. untuk direalisasikan. Makanya sangat kuat Om. Dan juga alhamdulillah Ya. justru dari 10 kabupaten kota yang paling besar
alokasi dari yang 17 triliun itu Ya. ya ada di Kutai Timur. Oh, di Kutai Timur. Di Kutai Timur. Nah, ini informasi ini kan jarang kita dengar. Ya. Bahwa ternyata dari 17 triliun itu bagian terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur. Kutai Timur, Om. Kampung halamannya Ananda sendiri. Iya. Hanya yang sering membuat saya cemburu. Kenapa? Kubar misalnya kan. Tetapi ternyata ada komunikasi-komunikasi di belakang layar rupanya. Sehingga Ananda bisa mendorong anggaran besar itu masuk ke Kutai Timur. Ya kan secara teknis sebenarnya kan sudah ada misalnya dinas-dinas terkait juga, Om. Ya. Penerimaan pemerintah daerah Kutai Timur juga cukup baik. Iya, iya, iya. Memang apa namanya kalau APBN itu, Om, sifatnya dia banyak yang direktif. Oh, Jadi enggak, kalau misalnya kami di Komisi 5 itu ya. untuk hal-hal yang misalnya jalan nasional, jembatan, pelabuhan, bandara, itu kita langsung aja, Om. Nggak ada komunikasi dengan pemerintah daerah pun bisa. Beda halnya kalau misalnya mau bangun, membantu pemerintah daerah bangun jalan, Ya. yang membutuhkan clear and clean masalah sosial, masalah lahan, pembebasan lahan, itu biasanya komunikasi dan usulan dari daerah itu yang sangat penting, Om. Oh. Gitu. Misalnya contohnya nih jalan Ya, ya, ya. Kenyamukan, jalan akses ke pelabuhan Pelabuhan Kenyamukan. ya. Nah itu saya nggak bisa langsung kirim Aha. kalau koordinasi dengan pemerintah daerahnya misalnya kurang. Ya, ya, ya. Nah Ya. makanya alhamdulillah tahun ini, Om, akses ke pelabuhan Kenyamukan itu kita bantu, Om. Oh, ada bantuan 100 situ ya? miliar Wah, luar biasa. agar pelabuhannya nggak abu nawas, Om. Ya, ini masyarakat perlu tahu ini bahwa ternyata anggota DPR RI kita Haji Irwan itu ada bantuan, bukan uang beliau, tetapi beliau berjuang mendorong dana dari pusat untuk masuk ke pelabuhan Kenyamukan itu. Nilainya 100 miliar. APBN ini kan bukan sejak saya bertugas saja, Om. Ya, Sejak Republik ini merdeka dan menjalankan sistem parlemen, ya. kan sudah ada juga APBN. Tapi kan nggak masuk ke Kaltim. Ya, ya, ya. Artinya memang kita ya harus berkelahi dalam tanda kutip secara argumen, ya, secara lobby, Iya, komunikasi. betul. Dan ya istilah saya yang sering saya sampaikan itu harus berpikir, Bertindak, bersuara, dan bertindak. bertindak. Kalau nggak lewat semua, Om, karena kan bukan kita aja wakil Iya, rakyat. iya, iya, iya. Semua wakil rakyat itu berdasarkan Undang-Undang MD3 wajib memperjuangkan daerah pemilihannya, Om. Disitulah dibutuhkan gagasan. Gagasan yang kadang-kadang ya agak-agak tanda kutip ya preman-preman dikit juga. Karena ya Iya, iya, iya. ini kan uang sudah Betul, baku, betul, Om. betul. Sudah indikatif ini Iya, iya, APBN. iya, iya, iya. Ya, ada yang untuk infrastruktur, pendidikan, dan lain-lainnya sesuai komisi. Iya. Tetapi kan siapa yang bisa paling banyak bawa ke daerahnya? Mengapa Iya, di Jawa sangat cepat, signifikan maju? Ya memang wakilnya banyak banget. Kenapa contohnya Sulawesi Selatan cepat maju? Iya. Ada 5 anggota komisi 5-nya di DPR RI. Iya, iya, Dari Sulawesi Selatan. Iya, iya. Nah, kita dari 8 cuma 1. Cuma satu. Dan mungkin baru kali ini ada perwakilan dari Kaltim yang duduk di Komisi 5. Iya, gitu loh. Ananda ya. Alhamdulillah saya merasa sangat-sangat terbantu dengan amanah itu. Dan juga saya alhamdulillah diamanahkan di Badan Anggaran DPR RI. Iya, di Banggar. Ya, jadi kalau ada kenaikan juga transfer daerah, Iya. transfer keuangan daerah, baik dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum itu, alhamdulillah adalah perjuangan kita juga di Badan Anggaran mendesak Kementerian Keuangan. Ini yang luar biasa ini, bahwa kita memang mendapatkan anugerah Kalimantan Timur ini. Ada putra terbaik kita dari Kalimantan Timur yang diberi amanah oleh partainya untuk duduk di Komisi 5. Dan itu baru kali ini sepanjang sejarah DPR RI di Kalimantan Timur. Dan yang membuat kita bangga bahwa ketika amanah itu diberikan kepada Ananda, amanah itu Ananda bisa bawa mendudukkan persoalan-persoalan infrastruktur yang ada di Kaltim. Kenapa saya menyatakan mendudukkan itu? Karena setiap saya memperhatikan video-video yang Ananda share itu memang berjuang sekuat tenaga bagaimana supaya Kaltim ini betul-betul infrastrukturnya sama dengan daerah lain. Ya, itu kan kita kan manusia ini meninggalkan
rekam jejak, Ya. jejak langkah gitu. Kita nggak bisa bisa saja ngarang-ngarang, tetapi pasti sejarah akan mengkoreksinya. Betul. Gitu loh. Kalau kita bohong. Nah, saya bukan hanya infrastruktur yang strategis, Om. Ya. Saya melihat waktu 2018, 2019 keliling, saya kan ketemu tuh, Om. Ya. Petani yang nggak Betul. bisa angkut hasil panennya karena jalan usaha taninya 3 kilo tuh masih Iya, tanah iya, becek. Saya ketemu sosialisasi di rumah yang Iya, bolong-bolong, iya, iya. Om. Rumah Jabuk. Iya, rumah jabuk. Ada desa yang nggak ada air bersihnya, Betul. ada sawah yang tidak teraliri air sepanjang tahun. Alhamdulillah melalui program Padat Karya hampir seluruh desa, Om. Di Kaltim itu ada program kita. Ada program irigasi untuk petani, ada program air bersih Pansimas, Ya. ada program sanitasi, kita buatkan jambannya, Om. Sanitasi desa. Iya, sanitasi desa. Ada namanya BSPS, rumah tidak layak huni, itu kita buat jadi huni. Ya, masih banyak program lainnya, ada namanya pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, kita buatkan jalan antar desa itu kita kalau panjang 2 kilo gitu kita keraskan, kita elektrik. Kalau misalnya 1 kilo gitu bisa kita cor beton, sehingga jalan antar desa terhubung, terkoneksi, termasuk juga jalan usaha tani dan lain-lain. Jadi memang pembangunannya jadinya berkeadilan, artinya yang sifatnya infrastruktur dasar, jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, terminal kita bagusi, tetapi yang langsung padat karya, langsung masyarakat yang ngerjakan, langsung masyarakat yang terima uangnya itu juga tidak kalah besarnya, Om. 321 miliar, Om. Selama 2020 sampai 2023, iya, Om. berapa itu program padat karya yang Ananda gelontorkan dari PBN berapa tuh? 321 miliar, Om. 321 miliar. Iya, ada program irigasi, BSPS, rumah layak huni itu, ada APSA, Om. Nah, Om mau bertanya nih, terkait dengan program rumah layak huni Sekaltim. Ada berapa ribu sudah rumah layak huni yang sudah diperbaiki? 7.150 rumah, Om. 7.150 rumah. 132 miliar. 7.150. Iya. Luar biasa. Rumah orang miskin, Om. Udah pasti miskin, Om. Iya. Rumahnya itu ada yang bolong-bolong, lantainya bolong, atapnya bocor. Alhamdulillah pada saat kita selesai perbaiki, Om. Karena itu kan langsung ke rekeningnya, Om. Iya, betul. Nah, kita juga ikut angkutin balok, papan, kita ikut juga palu-palu, ikut memperbaiki rumahnya. Pada saat selesai pekerjaan, Om. Nangis, Om. Penderitaan yang puluhan tahun mereka rasakan itu bisa selesai. Artinya sebenarnya kalau negara hadir, wakilnya hadir, harusnya kita bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting, intinya memeratakan keadilan di Republik ini, khususnya di Kalimantan Timur. 7.155. Itu baru satu program, Om. Itu baru satu program. Kemudian kalau sanitasi desa tadi ada disebut itu, ada berapa? Sanitasi desa itu ada 76 desa, Om. 76 desa ya? Iya, 76 desa. Satu desanya tuh bisa 25 rumah yang kita buatkan jamban, Om. Kadang jamban yang kita buatkan tuh lebih bagus dari rumahnya, Om. Kayak keramik, atapnya, dindingnya pun catnya jotun, Om. Dan mereka sendiri yang ngerjakan. Oh, itu padat karya padat karya pemerintah desa, Om. Oh iya. Dan langsung penerima bantuan. Di padat karya itu semua nggak ada yang namanya PL, Om. Nggak ada namanya lelang, nggak ada namanya penunjukan langsung. Memang itu langsung dan diawasi oleh kementerian. Saya hanya berebut saja dengan wakil-wakil rakyat di Komisi 5 agar ada di Kaltim. Sejak dulu ada program ini, Om. Sejak pemerintahan SBY pun ada namanya program percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, PNPM mandiri, ada semua, Om. Dulu. Cuma kan nggak ada yang bawa. Nah, inilah yang kita kemudian fokus agar ada percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, tetapi infrastruktur dasar kita juga bisa tuntas. Karena, Om, mau jalanan kita sebagus apapun, betul. Kalau kemudian konektivitas antara jalan nasional
jalan provinsi, jalan kabupaten Iya. dengan jalan-jalan desa ini Iya. tidak terintegrasi, Mhm. maka performa Mhm. logistik indeks kita pasti Ya. rendah. Nah, kemudian kan bukan hanya itu, selain tadi istilahnya Ananda Irwan Peco itu memperbaiki rumah jabuk, itu kan ada juga program desaku, apa itu? Apa kotaku, Kotaku, kota tanpa kumuh. kota tempat kumuh. Kota tanpa kumuh ini tujuannya bagaimana masyarakat itu 100% mengakses air bersih, Om. Mhm. Kemudian 100% bebas dari punya akses terhadap sanitasi yang Iya. baik, Mhm. artinya lingkungannya sehat. Iya. Kemudian juga pemukimannya tidak kumuh. Mhm. Nah, dari program kota tanpa kumuh ini Iya. luasan kota ataupun kabupaten kota yang kumuh di Kaltim itu berhasil kita turunkan, Om. Oh. Nah, di Kutai Timur udah ada beberapa kecamatan tuh, ya termasuk di Sangatta Selatan, di Iya, Sangatta iya, iya. Utara, di Samarinda, di Pasir, di Kukar, di Balikpapan, ya. Nah, itu kan juga selain itu ada bantuan BUMDes saya lihat juga itu. BUMDes Badan usaha milik desa itu. ada, Om. Jadi BUMDes itu bisa kita bantu, jumlahnya 75 juta satu Oh. BUMDes. Nah, di Kaltim ada 9. Sudah 9 BUMDes ya? 9 BUMDes yang kita kasih. Luar biasa. Ada juga desa wisata, Om. Desa wisata. Desa wisata ini ada 6 desa Mhm. yang kita lihat memang potensi wisatanya bagus. Iya, Ya kita bantu satu desa itu 500. 500 ya. Nah, kemarin tuh ada tuh Oh, Teluk Perancis. Teluk Prancis. Teluk Perancis itu masuk kelurahan, Om. Oh, dia masuk jadi Sangkima. Oh, desa Sangkima. Sangkima. Oh, bisa. Oh, Om. bisa ya. Tahun depan saya jamin pasti bisa. Om. Iya, 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 Nah, iya, iya. Kebetulan saya ingatkan ini. Waktu Ya. podcast itu Dan nggak ada. perlu pakai proposal, Oh, Om. nggak perlu ya? Ya ngomong gini udah bisa, Om. Oh. Karena tadi kita Iya, bisa iya. directed kan. Ini luar biasa nih memang. Ya. Nah, kan ada juga yang bertanya tuh, Om, bagaimana sih supaya saya bisa dapat bantuan dari Haji Irwan tuh? Misalnya kan ada tetangga saya rumahnya jabuk. Siapa yang harus dihubungi misalnya? Oh, kita banyak banget. Kita punya koordinator kabupaten, Oh. kita punya koordinator kecamatan, kita punya kordes. Iya. Dan kalau saya kan 24 jam Mhm. sosmednya. Iya, iya. Lewat Facebook pun pasti tinggal kita tag Oh. koordinator urus gitu. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Biar juga kawan-kawan yang menonton acara ini agar supaya apa yang disampaikan Haji Irwan itu masuk meresap ke dalam hati, ke dalam jiwa. Sekalian. Iya. Dan jangan lupa ya, nanti ada giveaway. Hadiahnya nanti Haji Irwan yang tentukan. Oh, Pokoknya iya. ada giveaway. Apa yang kami bicarakan di sini itu nanti muncul pertanyaan-pertanyaan. Makanya tongkrongi terus, saksikan terus acara ini. Iya, iya. Siapkan pisang goreng. Tadi kan apa desa wisata, kemudian ada program rumah jabuk, Ya, ada istilahnya kan. P3TGAI. Itu apa lagi tuh? Itu kita bantu irigasi Mhm. untuk para petani pengguna Oh. air. Sama yang dulu di Singkama tuh. Di Teluk Teluk Singkama. Singkama, Ya. di Sangkima, hampir seluruh desa yang ada sawahnya udah kita aliri air. Mhm. Yang tadinya cuma misalnya 2 kali, Iya. bisa panen 3 kali. Oh, di Kukar, PPU, Pasir, Kutai Timur, itu ya rata-rata ya. Di Samarinda juga ada sawah. Samarinda juga ada sawah. Ada. Ya? Luar biasa ya. Untung Om tidak ada sawah di sini. Kalau ada sawah di sini bisa juga tuh bantuan. Di Berau. Iya, 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 iya. Ya, dan itu kita langsung koordinasi dengan seluruh kepala desanya, Om. Karena kepala desa lah yang membentuk P3A-nya itu. Iya. Nah, ini kan ada juga yang selalu mencampur baurkan itu antara program Rumah Layak Huninya Haji Irwan dengan program Padat Karya dan rumah layak huni yang dibangun oleh pemerintah daerah. Katakanlah seperti kemarin Pak Isran CSR. dengan CSR itu. Nah, Itu kan CSR kan beda sama beda, PPR. ya, ya, ya. Kalau CSR itu dia memang kadang-kadang bangun juga dari nol. Oh, Nah, tapi secara jumlah memang pasti lebih kecil. lebih kecil ya. Nah, Karena mereka membuat baru ya. membuat Ya, baru ya, ya. sasarannya. Kalau kita memang bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi yang kita bantu itu mereka juga jadi semangatnya tuh gotong royong, Om. Oh, kita bantu nih ya, atap, dindingnya, lantainya, depannya nih. Iya. Nanti untuk apa namanya, pelapornya kamu sendiri ya. Iya, iya, iya. Nah, gitu. Untuk apa misalnya dapurnya kamu sendiri, jadi rumahnya tuh jadi layak gitu.
Ya, saya bersyukur Ananda hadir di sini agar supaya masyarakat itu tercerahkan dengan program-program Ananda sebenarnya. Karena masih banyak yang belum tahu. Bahkan banyak ini mohon maaf tanda petik, Haji Iro ini pencitraan aja katanya. Ya, memang saya sering bilang, Om, Aha, Tuhan ini kan Maha tahu. betul. Tapi masyarakat harus Iya. diberitahu. Iya, Karena bagaimanapun, iya, politik itu adalah memang kita harus membangun citra iya. yang sesuai fakta, rekam jejak kita. Yang salah itu kalau kita tidak melakukan sesuatu, tetapi kita mengklaim dan melakukan pencitraan diri di situ. Sekarang ada nggak Om tujuh anggota DPR RI itu mencitrakan seperti yang saya lakukan? Betul. Kan nggak berani dong Betul. mereka lakukan karena memang bukan komisinya. Iya, iya. Saya iya, juga iya. nggak berani tuh bilang saya sudah memberikan beasiswa. Iya. Karena bukan bagian itu. Saya nggak pernah bagi Iya, iya. beasiswa. Itu bagiannya Ibu Hitifah. Iya, Iya. bagikan bibit, Iya. bagikan ternak. Betul. Nggak pernah saya. Iya, iya. Kalau saya menceritakan itu ya mungkin ya saya bikin hoax gitu. Betul, offside. Tapi yang saya sampaikan itu kan saya buat dalam bentuk meme, Iya, saya buat iya, bentuk video. Betul. Itu juga bagi rekam jejak saya, Iya, bagi iya. memori perjuangan saya, jejak langkah saya. Tetapi itu juga pertanggungjawaban moral saya. Betul. Kalau ada yang bohong ya silakan dong. Apalagi sekarang kan DCS Om. Ya, ya, ya. Itu kan masukan publik boleh itu terbuka. Gitu loh. Kalau memang ya apa yang namanya dicitra itu tidak benar, ya disampaikan saja yang mana gitu kan. Ya. Kalau saya terbuka Om. Ya. Karena menurut saya sih politik itu terbuka, tidak boleh sembunyi-sembunyi Iya, nanti di ujung-ujung. Kalau saya berikan semua pikiran saya berikan suara saya berikan tindakan saya Ya. terbuka di depan rakyat Kaltim, terserah itu. Ya udah kalau memang dianggap bekerja baik, Iya. silakan dipilih. Kalau enggak apa-apa. Ya. Saya kembali lagi ke Iya. Sangkulirang, ke Sangatta. Enggak ada masalah saya. Dan saya intip No feeling hard. elektabilitas Ananda itu nomor 2 dari Isra Nur. Itu artinya ada apresiasi dari masyarakat terkait dengan kerja-kerja yang Anda lakukan sebenarnya. Ya, saya percaya politik itu selain seni juga matematik Om. Iya. Kalau kita memang berbuat, Mhm. masyarakat juga ini masyarakat tahu kok berterima kasih. Betul. Mereka juga makin kesini makin cerdas. Saya Om yang nggak percaya namanya politik itu pakai uang. Iya, iya. Kalau ada satu orang rakyat Kaltim Ya. yang memilih saya karena saya ada kasih uang, Mhm. saya berhenti nih Om Iya, besok. Iya. Ya, artinya saya memang nggak gunakan politik uang. Makanya saya bekerja keras 4 tahun ini agar saya punya ruang politik Ya. dalam hal kontestasi ini yang luas. Iya. Artinya ya silahkan saya dinilai selama 4-5 tahun ini, bukan hanya 2 bulan, Iya. apalagi 2-3 hari menjelang pencoblosan karena Iya, saya iya, ngasih iya. uang milih Iya, saya. iya, iya. Ya enggak lah, enggak usah pilih saya kalau nunggu uang. Iya. Dan persoalan itu Om sedikit banyak tahu itu. Nah, Kebetulan Om kan bagian daripada bagaimana memenangkan Ananda dulu di 2019 itu. iya. Pontang-panting keliling, mendapati jalan yang buruk, Iya. luar biasa sampai ban mobil tenggelam. Iya. Dan akhirnya dengan pengalaman-pengalaman itu Ananda diberi tuntunan sebenarnya oleh Tuhan agar supaya bagaimana Kaltim ini bisa bagus infrastruktur jalannya masuk di Komisi 5. Dan itu sebagian sudah kita rasakan. Ya, itu sebenarnya nggak bisa kita belak-belakan aja kalau politik Om. Kalau saya misalnya di Komisi 8, Ya. saya ngurusin Om masalah sosial, masalah agama. Mhm. Kan beda lagi kinerja saya Om. Mhm. Gitu loh. Ya. Jadi ini sebuah rangkaian yang panjang perjuangannya. Betul. Nggak bisa dinilai ya ini karena di komisi itu ya perjuangan. Ya. Kalau muda kan semua juga Ya. akan mau di komisi itu gitu. Tapi maksud saya tidak penting di mana sebenarnya kita diberi amanah, Ya. tapi sejauh mana kita bisa kemudian menjalankan amanah itu dengan baik. Itu menurut saya sih, kalau saya dari dulu bilang bahwa politik ini daulat rakyat. Ya. Saya yang sangat memahami kalau kita berpolitik hianat, Ya. ya gitu, nggak menjalankan amanah dengan pasti kita
nggak panjang juga di Betul. politik itu. Pasti ada sanksi dari rakyat. Pasti ada sanksi. Om, merebut itu gampang, Om. Ya. Mempertahankannya itu yang sulit. Makanya saya jujur aja kerja keras saya nggak pernah bolos, Om, kalau rapat dengan menteri, rapat dengan dirjen. Ya. Karena kalau saya bolos, saya akan merugikan rakyat Kaltim, Iya. Om. Kalau ibaratnya rapat paripurna masih bisa kita izin. Tapi kalau sudah rapat membahas program yang kita di situ harus berdebat, berjuang, berargumen yang kuat agar menteri yakin bahwa memang ini prioritas. Om, ada satu contoh, Om. Iya. Kayak banjir Sangatta. Itu kan Sungai Sangatta ini kan bukan kewenangan menteri, Iya. PUPR, bukan APBN, karena dia wilayah Sungai Karangan, kewenangan provinsi. Iya, dasnya ya. Ya, masuknya tuh WS-nya tuh WS. Karangan, Iya, Sungai iya, Sangatta ini. Nah, kewenangannya adalah pemerintah provinsi. Tetapi karena itu waktu itu banjir ya, Iya. dan saya merasa harus ada kemudian intervensi APBN itu. Alhamdulillah tahun ini kan ada tuh Om, penanganan Oh, ada. Ya? normalisasi Sungai Sangatta pakai APBN. Oh, masuk di DAP gitu ya. Enggak, Oh, dia tidak. langsung di Kementerian PUPR, Oh. bukan Iya. transfer daerah. Om. Bukan transfer daerah ya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau kita enggak, artinya punya argumen yang kuat dan langsung dijawab oleh Pak Menteri, ya kan susah Om, kalau kita datang aja duduk diam. Iya. Dia datang duduk diam, jangan-jangan dia takut mic jadi matikan. Saya udah pengalaman itu Iya, kalau makanya. dimatikan, tapi ya seni lah itu. Iya. Biasa aja sih. Iya. Heeh. Ya itu seninya di Senayan lah. Nah, kita kan sudah bicara padat karya nih. Kemudian program-program yang Ananda perjuangkan untuk infrastruktur jalan di Kalimantan Timur. Terkait dengan Jalan Bontang Sangatta, kemudian Samarinda Bontang. Nah, orang sudah merasakan enak sekarang tuh. Sudah mulus tuh. Juga dari Pasir, Om. Oh, Pasir ya? Iya, perbatasan Kalsel, Om. Dulu kan Oh. bilang orang kalau terbangun sudah Kaltim kan. Ya. Sekarang terbalik, Om. Kalau sudah kita terbangun, berarti masuk Kalsel. Om, kalau dari Kuaro, Ya, Simpang Kuara. Ya. ya, Simpang Kuaro ke Batu Aji, Ya, ke arah Tanjung itu, mulus, Om. mulus. Dulu dari Batu Licin, orang nggak bisa ke Grogot, jalannya sempit, berlobong-lobong. Sekarang jalannya sudah 11 meter. Dari Batu Licin ke Grogot itu. Aduh, lebih lancar, Om. Itulah jalan nasional yang sesungguhnya sebenarnya. Itu kan jalannya Om dulu waktu kerja di Cari kepiting. Tahu juga. Ekspor hasil laut. Nah, jalan nasional yang benar itu, Om. Oh, itu jalan nasional. Iya, pesisirnya Iya, dari iya. Batu Licin tembus ibu kota Pasar Grogot, Betul. baru Grogot ke Kuaro. Dulu tuh jalan Pertamina aja dari Kuaro ke Tanjung itu. Dan di situ bagus. Datar juga tuh. Nah, dua-duanya sekarang mantap, Om. Iya, Nah, itu yang kita prioritaskan dulu wilayah selatan, kemudian ke utara ini Iya. sama. Jadi Pasir, PPU, Balikpapan, Samarinda itu udah Iya. mantap, Om. Samarinda, Bontang mulai mantap. Iya. Bontang Sangatta, Bengalon kita clearkan. Kalau Bengalon Sangkuirang, karena saya orang Sangkuirang, Iya. saya udah selesaikan duluan, Itu Om. duluan ya. Ya udah bagus Ya, duluan. enggak apa-apa. Nah, dari Bonus. Bengalon, Wahau ke Tanjung Redep, perbatasan Kaltara, insya Allah juga tuntas, Om. Oh. Itu Nah. 2024. Iya. Nah, ini memang ada masalah sedikit, Iya, Om. iya. Nah, mungkin nanti masuk ya ke IKN. Tetapi bukan hanya selatan utara, Om. Tapi ke barat juga kita urus, Om. Oh. Nah, dari batas Tenggarong Ya. ke Senoni, Kota Bangun, kemudian Kota Bangun ke Gusik, Simpang Blusu ke Kalteng, kemudian Simpang Blusu ke Melak. Termasuk dari Tering ke Lombagu. Iya. Saya hafal, Om, karena memang saya Turun langsung. perjuangkan Iya, dan saya betul. kunjungi langsung. Betul. Memang ada agak resisten di sini. Iya. Mungkin nanti diskusinya di IKN ya. Kenapa kemudian poros ruas barat ini dari batas Tenggarong ke Kukar, Kubar, Mahulu ini Mahulu ya. ya. Karena ini sebenarnya sudah ada multi years kontrak. Tapi ya itu tadi, Om, kita sekarang ada prioritas nomor wahid Ya. IKN. Nah, itu dia. Nah, IKN itu dananya nggak sendiri. Dia melekat di Kaltim. Oh, dia include. Ikut ke Kaltim. Oh. Ya, dia kan daerah otonom. Yang memiliki otoritas sendiri. Seharusnya APBN itu diperuntukkan untuk diri sendiri gitu. Belum, Om. Oh. Kepala otorita itu nggak ada duitnya, Om.
semua nempel di Kementerian PUPR masih. 2024 mereka baru fungsional. Oh. Nah, Kan tahun ini saya dengar itu ada 40 triliun itu APBN yang digelontorkan masuk ya. ke ke Dan itu IKN hitungannya itu. ke Kaltim dong. Oh. Nah, itu Nah, ini persoalan nih. Nih. Ketika itu masuk ke Kaltim tetapi disedot masuk di pembangunan IKN. Yang menjadi persoalan bagaimana jalan penghubung itu yang di luar IKN untuk masuk ke IKN. ya itu makanya. Jadi sebenarnya kita Aha. pengen sebenarnya masalah jalan nasional Kaltim ini tuntas justru di akhir 2023 atau pertengahan 2024. Iya, iya. Tetapi jujur saja sejak IKN ini juga mulai aktif, ya akhirnya ada tekanan anggaran ke situ karena namanya negara ini satu aja kasirnya, Om. Iya. Hanya Menteri Keuangan. Ya. Uang terbatas dibagilah untuk ini termasuk untuk IKN. Iya. Ya kita memang harusnya ada percepatan semua tuntas terutama poros barat ini. Iya. Ya dengan adanya IKN ini juga kita di beberapa kabupaten kota itu harus benar-benar kita jaga, jangan sampai kemudian ini nggak jadi prioritas karena hitungannya semua fokus ke IKN. Iya. Nah, itu kita khawatirkan itu. Apa gunanya kita punya ibu kota negara misalnya, kalau daerah-daerah di sekitarnya juga Justru kesenjangan baru. Nah, itu dia. Ya makanya saya sering menyuarakan di rapat-rapat itu. Oke, ini kan ada undang-undang IKN. Ya. Tapi bagaimanapun di Kaltim itu ada 10 kabupaten kota yang existing. Ya. Ada pemerintahan, ada rakyatnya, Ya. ada dengan kompleksitas masalahnya. Betul. Sebelum ada undang-undang IKN, perjuangan Kaltim itu apa, Om? Mau otonomi khusus lah sudah. Ya. Ya kan, yang mau merdeka aja yang enggak. Otonomi khusus, mau apalagi mau minta dana bagi hasilnya besar. Ya. Ya, soalnya kontribusi Kaltim ke negara itu luar biasa besarnya. Signifikan PDRB kita terhadap PDB nasional. Justru itu maksud saya. Kalau kita nggak hati-hati, nggak kawal, jadi harusnya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota harus kritis, harus siaga dengan adanya IKN. Jangan sampai karena target IKN ini kan fungsional di 2024. Betul. Ya terutama infrastruktur intinya ya. Di pusat IKN-nya itu. Iya, kawasan inti pusat pemerintahannya. Tetapi justru di daerah sekitar penyangga maupun 10 kabupaten kota ini infrastrukturnya belum terkoneksi dengan belum terintegrasi dengan baik. Nah, itu dia pertanyaan. Justru nanti akan ada kemudian kesenjangan-kesenjangan baru. Akhirnya kita mengulang kesalahan yang sama, konsep-konsep pembangunan ibu kota kita dengan kasus Jakarta dan sekitarnya. Atau jangan-jangan benar yang sering diteriakkan orang atau para pemikir-pemikir bangsa ini bahwa IKN itu perencanaannya nggak matang. Memang nggak matang, Om. Demokrat itu salah satu fraksi yang menerima dengan 5 catatan kritis. Salah satunya kita minta nggak usah buru-buru. Contohnya kenapa nggak matang? Undang-undangnya mau direvisi, Om. Betul. Kalau sudah revisi gini, siapa yang menjamin kepentingan kepentingan oligarki itu tidak masuk? Contohnya, tuh misalnya mau investasi, silahkan kita kasih tuh tanah 125 tahun kamu pakai. Itu 3 generasi. Ya, kalau Rocky bilang menjual IKN betul itu, sama aja kita jual sudah 125 tahun. Lalu di mana kedaulatan kita kalau begitu? Iya, itu sudah. Tetapi maksud saya itulah makanya kita sangat bersyukur karena tidak perlu lagi ibaratnya kita berjuang mati-matian menaikkan DBH, berjuang otonomi khusus, IKN-nya datang. Artinya pusat inti kekuasaan sudah ada di tanah Kalimantan Timur. Kalau kita ada apa-apa makin dekat ke presiden, makin dekat ke wakil rakyat. Ya, tetapi kita harus terlibat dari awal di situ. Bicara mengenai lingkungannya, bicara mengenai sumber daya manusianya, ya. Juga bicara mengenai political bargaining, sumber daya manusia generasi muda Kaltim ini
terhadap IKN itu. Nah, jangan sampai kayak ada istilah, jangan sampai kayak Betawi terpinggirkan kita nih dengan masuknya orang-orang yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Loh pasti Om dong, pasti terpinggirkan Om. Kita nggak usah bahasa, saya nggak suka basa-basi sih kalau diskusi. Ya pasti terpinggirkan Om. Pertama, kalau yang sifatnya investasinya APBN, Ya. pembebasan. Masyarakat kan sebenarnya nggak mau, tapi kan harus dibebasin lahannya. Ya, Keluarlah dia, betul. masuk lagi investasi swasta. 125 tahun. Keluarlah dia. Pasti terpinggirkan Om. Makanya kita harus punya kemudian apa namanya? Tadi saya bilang positioning yang kuat dari awal, Ya. ya, mengawal IKN ini agar kita justru tidak terpinggirkan, tidak terdesak, Ya. tetapi justru ada terlibat di situ sejak awal gitu. Baik dalam pelaksanaan Ya. apa namanya infrastrukturnya, kemudian keterlibatan SDM-nya, termasuk juga birokrasinya. Ya. Hanya berapa tuh kita kan hanya 2 orang aja kan deputinya tuh. Padahal kan kita juga banyak kok. Secara jabatan pangkat layak. Nah, ini juga masyarakat Kaltim harus sadar nih, harus mengetahui persoalan-persoalan ini. Jangan euforia. Tetapi di balik euforia itu nanti tiba-tiba, loh kok bisa begini gitu. Memang pahit Om. Kadang-kadang kan tidak ada tuh, jarang orang yang berani. Pokoknya semua harus menerima IKN gitu. Ya. Ya, Kita harus tapi Betul. kita juga harus berani mengkritiknya. Ya. Karena bagaimanapun IKN ini tetaplah IKN ini sebuah perencanaan manusia Om. Ya. Ya, kalau nggak diawasi, nggak dikritisi, Betul. kepentingan-kepentingan yang kemudian apa namanya nanti menimbulkan dampak yang buruk terhadap rakyat, Ya. siapa yang bertanggung jawab ke depannya? Jadi menurut saya sih nggak masalah. Ya ini kan terbuka gitu, ya sudah. Ya. Bahwa sekarang sudah ada undang-undangnya, ya tetapi kita harus awasi. Betul. Loh, siap keterlibatan tenaga kerja lokal, ya kritisi dengan keras. Gitu. Keterlibatan pengusaha lokal, keterlibatan birokrasi. Ya. Berapa orang kita ada di apa namanya? Badan otorita ya, badan itu. otorita IKN ini. Kemudian keterlibatan apa namanya investasi Ya. pemerintah daerah, nggak ada Om. Ya. Nggak ada. Kita ini kena euforia, oh ya IKN ada di Kaltim. Kayak anak kecil dikasih bonbon. Gembira dia kan. Ada semua juga orang tahu bonbon itu. Jadi bonbon itu gula-gula. Tapi yang kena penyakit gula jangan makan banyak gula gitu. Jangan sampai karena kita euforia, gembira, IKN, wah luar biasa. Tetapi dibalik daripada itu, akhirnya nanti kita terkenyak berpikir, loh kok begini jadinya ya? Nah itu yang kita tidak mau. Seperti apa yang dikatakan Haji Irwan, IKN bagaimanapun juga kita setuju di Kaltim. Tapi tetap kita harus mengkritisinya. Ya justru saya tuh berharap gini Om. Pasca kemarin 2019 saat kemudian didengungkan IKN, kemudian 2022 sudah mulai aktif, harusnya justru pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ini segera review masing-masing rencana tata ruangnya, yang kemudian bisa connect, bisa terintegrasi dengan perencanaan strategis IKN. Yeah. Jangan kemudian kita ikut goyangan ke situ, ya, maksudnya hanya oh ya ada IKN, datang presiden, datang menteri, kita lihat. Justru kita harus fokus pada wilayah kita masing-masing, menyiapkan Kutim misalnya, harus menyiapkan misalnya dari sektor pertanian misalnya, untuk kebutuhan pangan. Tapi yang sering dilupakan Kaltim ini bagaimana menyiapkan infrastruktur yang tadinya investasi hulu ke hilirnya. Nah, makanya kita ini agak susah kemudian pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Kenapa? Karena integrasi infrastruktur kita, konektivitasnya itu dari mulai desa, petani, peladang, pekebun, nelayan, kemudian ke pusat-pusat industri, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya itu nggak terkoneksi. Perform logistik kita tuh rendah. Ya harusnya kemudian pemerintah daerah tuh berani membangun gitu loh infrastruktur. Pak Awang itu hebat.
Atau jangan-jangan nih Pak Awang itu hebat, atau jangan-jangan di 10 kabupaten kota ini, mohon maaf, gagasannya tidak ada tuh para pejabatnya, bupatinya. Ya, saya memang belum menemukan yang sevisioner Awang Parok. Profesor Dr. Haji Awang Faruk. Iya. Dulu Pak Awang itu sudah membangun konektivitas antar provinsi di Kalimantan, Iya. termasuk antar kabupaten di Kaltim. Bagaimana itu terkoneksi, termasuk misalnya perencanaan tol, kemudian perencanaan kereta api untuk logistik, Iya. ya, untuk produksi kebun, tambang, kemudian terpusat di kawasan industri dan pelabuhan. Itu yang sebenarnya harus dituntaskan. Dan itu harus dilanjutkan. Harus lanjutkan, tapi kan nggak ada yang lanjut nih. Iya, iya. Kenapa tidak yang lanjut? Ya mungkin itu tadi pertanyaan saya. Para bupati, wakil bupati di 10 kabupaten kota ini, ya mungkin Masih ini, Om. tanda tanya. Menurut saya sih konsistensi Ya. terhadap perencanaan dari kabupaten kota itu Iya, sendiri. iya, Setiap pergantian kekuasaan berubah. Iya, iya, iya. Padahal rencana jangka panjang Mhm. pembangunan jangka panjang itu Kaltim itu udah bagus banget dulu diletakkan oleh Prof. Awang Faruk. Iya. Oke, ini ada bisikan dari operator nih. Kapan giveaway-nya katanya? Kalau giveaway sebentar, gampang itu. Kita masih enak diskusi nih. Iya. Karena ini persoalan krusial terkait infrastruktur kita yang ada di Kalimantan Silakan Timur. aja kalau ada yang bertanya ya, atau ada yang mengikuti diskusi dari awal, silakan nanti kita jawab. Iya. Ya, sebagian kita lihat. Iya. Ya, kalau giveaway-nya selalu adalah hadiah menarik. Iya, 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 iya. Ya. Biarlah misterius. Ini sebelum kita lanjut berdiskusi terkait IKN ini. Ini ada Ardita Crown. IR1 memang is the best. Alhamdulillah, Kabupaten Pasir salah satu wilayah di Kaltim yang dibanjiri hampir semua item program yang diperjuangkan oleh beliau. Oh, ini bukan pertanyaan, ini apresiasi. Saya pikir tadi persoalan banjir yang disinggung. saya Pasir loh itu. Pasir ya, bukan Kutim Pasir. Ya, artinya pasir loh. Masyarakat Pasir aja mengapresiasi, apalagi masyarakat Iya, Kutim. jauh kan? Iya. Dan saya kan pernah juga jalan-jalan tuh, ada ipar di sana kan. Oh, iya. Di sana ada cerita-cerita tuh. Ya, Itu ada tuh kebenakannya tuh Iron Peco. Oh iya sudah. Jadi sudah barang itu. ya, dan kita berpolitik nggak pakai politik elektoral loh. Iya. Artinya lihat berapa perolehan suara di situ, basis, dan saya nggak lihat. Iya. Bagi saya kalau masyarakatnya memang butuh, yang memang programnya ada, kita perjuangkan. Iya. Nah, ini untuk teman-teman penonton ini, coba kasih pertanyaan yang betul-betul kritis lah terkait dengan Berarti saya harus lihat nih. daerah ini, sehingga Haji Irwan bisa menjawab tuh. Siapa tahu beliau bisa memberikan solusi. Pertanyaan kritis itu akan diberikan giveaway pasti. Nah, kita lagi men-scroll ini teman-teman yang melakukan pertanyaan-pertanyaan nih. Isur Aldi dari Isur Ida Aldi nih. Ini persoalan moratorium pemekaran wilayah ini. Ini perlu dijawab juga nih Haji Irwan nih. Ya. Karena kan apalagi ya namanya dekat-dekat politik ini, terkadang juga calon-calon itu selalu ngomong itu. Yeah. Daerah otonomi baru. Gimana tuh persoalan membuka atau memperjuangkan otonomi baru itu? Ya. Memang sebenarnya moratorium malu-malu ini loh. Iya. Karena buktinya Papua kan. Nah, dibuka betul. Iya. Jadi ini kan moratorium ini ada juga di situ perjuangan politik. Ya. Di samping memang bicara eksekutif ya, pemerintahan daerah. Ya. Dan tapi masukan saya kayak gini. Ya. Semangat moratorium daerah itu harus kemudian dibarengi dengan kesiapan daerah itu. Saya lebih senang daerah itu udah siap infrastruktur jalannya, ya kan? Infrastruktur pelabuhannya, jalannya sampai terkoneksi sampai desa, sehingga pada saat dia mekar,
tinggal uang APBD-nya itu fokus pada pengembangan sumber daya manusianya, Iya, iya, iya. termasuk subsidi untuk Mhm. pertanian, Iya. perikanan, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kemudian merdeka, bukan merdeka, Iya, iya. moratorium, pemekaran, ujungnya APBD-nya pakainya infrastruktur lagi. Ngap-ngap juga. Iya, ngap-ngap Iya, jadinya. betul. Nah, tapi kalau terkait ini kan Sansaka nih Sansaka, ya, ya. mau mekar ini. Kampung halaman ini. Iya, saya pikir ya secara kajian dan lain-lainnya memang layak mekar. Hahaha. Ya, karena Kutai Timur juga sangat luas. Betul. Ya, dan saya melihat dengan keluasan itu tidak mampu 1-2 orang Oh, betul. bupati atau wakil bupati Iya. untuk menata atau merubahnya gitu Iya, lah iya, kan. iya. Ya saya pikir kalaupun memang mau mekar ya butuh kemudian perjuangan ya masyarakat Sangsaka, kajiannya diperkuat, Iya. kemudian diskusinya diperbanyak. Mhm. Jangan diskusi banyak di kampung Ya, karena kebijakannya bukan di situ. Pemutusnya di Jakarta. Jakarta. Diskusinya di Jakarta. Perangnya di Jakarta. Betul, betul. Kenapa kita harus mekar? Mhm. Ya. Kalau logik kemudian perjuangan politiknya kuat, Ya. terhormat, saya yakin bisa. Yang penting jangan mekar gara-gara politik. Ya masalahnya tuh kan setiap mau kontestasi Iya, iya, mekar, iya, ya kemudian terus hilang lagi. Iya, betul. Dan isunya lokal. Loh, saya pikir semua akan setuju, Betul. sehingga itu harus dibawa perdebatannya di pusat kekuasaan. Apa masalahnya, apa kekurangannya, kemudian masuknya lewat mana sih? Iya, iya, iya. Nah, gitu. Kalau kemudian sosialisasinya terpusat di masyarakat, sampai kapanpun nggak akan hanya jadi isu politik kan. Dan di situ tidak ada yang bisa memutuskan karena di Jakarta lah yang memutuskan itu. Di Jakarta kita harus cari jalan-jalan, terowongan-terowongan politiknya tuh di mana, Iya, iya, iya. terowongan eksekutifnya di mana. Gitu. Iya. Karena kajian kan sudah lengkap. Betul. Gitu. Nah, oke, kita kembali ke IKN tadi. 40 triliun itu termasuk katanya di situ sekian triliun untuk perhubungan tuh. Membuka bandara baru tuh. Bandara VVIP. Iya. Nah, kalau setiap tahun APBN kita dipotong, akhirnya menggelembung dana itu masuk ke Kaltim, tetapi digunakan sebanyak-banyaknya untuk IKN, persoalan baru akan timbul. Kenapa saya katakan persoalan baru akan timbul? Ini gimana kita mau bayar utang nih, banyak utang kita nih. Nah, itu makanya. Jadi komitmen Presiden untuk tidak menggunakan APBN secara optimal, maksimal, itu harus dipegang. Karena itu namanya janji konstitusi. Iya. Jangan karena misalnya ingin upacara tahun depan di sana ya dilanggar. Betul. Itu IKN itu pendanaannya kan dari awal tuh mau APBN itu 63 triliun. Nah, sekarang itu yang sudah alokasi lelang termasuk lelang dini itu udah 54 triliun. 54 triliun. Walaupun realisasi fisiknya baru 17%. Nah, artinya kalau kemudian ini dilanggar, ya, kemudian penggunaan APBN ini sangat-sangat fokus ke IKN, kemudian mempengaruhi proporsi program dan anggaran untuk kementerian dan lembaga lainnya termasuk sektor lainnya, itu melanggar asas keadilan. Iya. Karena APBN itu kan untuk pembangunan. Betul. Yang berkeadilan agar rakyat makmur, sejahtera, sentosa gitu. Tapi kan Indonesia. Iya. Jadi kalau kemudian anggaran ini dipatok sekian APBN 2024, kemudian IKN dipatok segini, pasti akan ada pembangunan untuk sekolah, pembangunan untuk jalan, pembangunan untuk
kesehatan di Papua, di NTT, di Aceh yang mengalami stagnasi. Karena bagaimanapun IKN ini datangnya belakangan. Betul. Sehingga RPJMN Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional itu Ya. ada beberapa yang tidak dilaksanakan. Ada yang dikorbankan demi IKN. Korbannya nggak usah jauh-jauh, Am. Ya. Tol Samarinda Bontang. Ya, seharusnya itu kan. Ya, harusnya itu sudah mungkin harus pembebasan lahannya harusnya udah selesai kalau nggak ada IKN. Iya. Malah kan karena pembangunan IKN malah fokusnya sekarang kita mau bangun tol dari Balikpapan ke Sepaku. Malah sekarang mau bangun jalan bawah laut. Itu buat apa? Saya yang mengkritik keras itu buat apa? Orang kalau kita Kaltim harusnya pemerintah, Pak Gubernur, ya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, pemerintah daerah protes dong. Ya udah, anggaran untuk tol bawah laut itu dari Balikpapan ke PPU itu ya udah buat. Lah itu kan ada jembatan tuh. Buat bagaimana mengkonektivitas, mengintegrasikan jalan-jalan di Kaltim sampai pelosok desa, termasuk bangun jalan tol Samarinda Bontang Sangkulirang. Jadi ya memang tidak bisa kita menafikan bahwa di era ini ada titipan-titipan oligarki yang sangat luar biasa. Seperti ya, ngapain lagi mau bikin terowongan itu? Terowongan itu nantilah. Seperti yang Ananda Irwan katakan itu. Jadi kita fokus dulu lah untuk daerah atau infrastruktur daerah penghubung itu misalnya. Agar supaya kita dari Sangatta ke IKN nyaman juga, tidak sakit pinggang kita. Iya, itu. Makanya kalau saya sih memang target saya insya Allah sampai akhir 2024 jalan nasional di Kaltim itu tersambung mulus. Baik dari Poros Selatan, Pasir, PPU Balikpapan Samarinda, Samarinda Bontang Kutim Berau, maupun nanti dari Samarinda Kukar Kubar juga Mahulu. Nah ini ada pertanyaan nih dari Burhanuddin. Visi dan misi apa yang akan dijalankan ke depan untuk Kutai Timur Abangku? Program apa yang akan dijalankan yang akan Abang melaksanakan untuk Kutai Timur agar perekonomian maju dan lowongan kerja bagi pemula yang non-skill agar bisa bekerja dan berkarya? Ini cocok ditanyakan ke Pak Bupati nih. Ya. Tapi visi misi eksekutif ini ya kan? Iya. Ya laksanakan aja apa namanya visi misi Pak Bupati. Ya, ditata aja dulu. ASKB untuk menata Kutai Timur itu sejahtera, kan targetnya kan mereka bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Yang saya ingat ya, kemudian bangun infrastruktur. Ya, kemudian salah satunya ya fungsional pelabuhan Kenyamukan. Yang saya ingat itu ya. Kalau saya ditanya, masalahnya saya nggak mau jadi bupati kan. Makanya saya tidak tanyakan tadi. Kenapa saya tidak tanyakan tadi Bupati Kutai Timur atau DPR? Yang saya tanyakan gubernur atau DPR. Karena bagi saya, bagi Om sendiri, begitu Haji Irwan mengatakan saya bupati, saya tidak dukung 100%. Kalau saya suruh kasih masukan untuk pemerintah Kutai Timur, lanjutkan program Pak Awang. Betul. Membangun jalur logistik, jalur produksi. Dulu pernah rencana kereta api atau highway itu dari Wahau, kemudian ke Lubuk Tutung, termasuk Bengalon ya, termasuk ke Kipi Maloy. Karena menurut saya ke depan itulah yang, apalagi pemerintah daerah berani bangun investasinya, namanya tuh kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Karena pasti apa yang kita sudah bangun dari awal sejak Kutai Timur ini mekar, Om. Om kan pelaku di Kutai Timur lah, tahu sejak zaman Gerda Bang Agri. Dulu kan kita semangat sekali membangun
perkebunan, Betul. agribisnis, Betul. agroindustri. Harusnya sudah kita tahu bahwa beberapa puluh tahun ke depan Ya. ini akan produksi, akan bangun pabrik, sehingga kita harus kemudian bangun hilirisasi industri sehingga nilainya jadi ini kemudian mengakomodir kebutuhan lapangan kerja, Iya. kemudian berdampak berdampak ekonomi, Peningkatan ekonomi. Iya. termasuk pertumbuhan ekonomi. Iya. Ya salah satunya itu dengan konektivitas. Betul. Sekarang bagaimana sekarang? Mhm. Karena kita lupa membangun itu, Ya. ya kita lupa melanjutkan apa yang Digagas oleh Pak Awang. besar oleh Pak Awang ini. Kebun-kebun ini produksi sekarang lewatnya di jalan-jalan daerah. Dan itu merusak jalan. Ya merusak jalan karena kita nggak punya jalan Betul. produksi, Mhm. baik itu misalnya pakai kereta api Ya. atau highway untuk investasi-investasi yang sebenarnya kita semua komitmen untuk membangunnya dari awal, gitu. Ya. Sekarang misalnya nih ada nih kasus yang rame tuh ya, ada tambang tuh di Rantau Pulung. Betul. Loh, PT AP. Ya kita terbitkan izinnya di situ, tetapi kita sudah tahu bahwa dia nggak punya jalan. Dan justru merusak jalan. Ya bayangin kalau kemudian kereta api dari Wahawi ke Ya. Bengalon ke Kipi Malo itu terjadi, kemudian highway ya jalan produksinya juga jadi itu. Tinggal dari situ masuk kayak kita exit tol itu loh, Ya. masuk ke jalur-jalur produksi itu, dan itu PAD-nya besar banget kalau pemerintah daerah berani investasi di situ. Dan itulah yang selalu saya katakan di setiap podcast ini kalau menyinggung Awam Parok, bahwa Awam Parok itu berhenti berpidato ketika dia ngomong Maloi, karena itulah konsep besarnya. Maloi tumbuh semak aja sekarang. Ya, saya sepakat dengan Ananda bahwa memang seharusnya gagasan ini harus terus dilanjutkan. Kalau kita melihat bahwa visi dari Awam Parok itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Kutai Timur. Ya, saya sebenarnya mau diskusi gagasan-gagasan besar begini dengan pemimpin Kutai Timur. Iya. Makanya dulu saya membangun koalisi politik. Aha. Nah, koalisi politik Demokrat bersama PKS dan berkarya. Tapi ya dalam politik kadang-kadang kekuasaan diraih, tetapi kemudian kita tidak bisa mewujudkan mimpi besar itu. Nah, itu dia. Saya juga sedikit sedih sih, karena niat saya waktu itu juga bagaimana agar meraih kekuasaan di Kutai Timur itu, mengantarkan pemimpin ini bisa kemudian bersama-sama, ya, bersama-sama membantu. Tetapi memang dalam demokrasi, kalau komunikasi buntu itu semua tuh jadi agak berantakan. Nah, padahal eranya sekarang era kolaborasi. Kolaborasi. Warnamu apapun, kolaborasi untuk membangun daerah. Oh iya dong. Bukan karena warnamu ini kita bombe-bombean, kata orang Makassar kan. Kalau bombean sih enggak, cuma diskusi gagasannya Nah, enggak itu dia. jalan. Nah, itu dia. Kalau secara personal Ya bagus aja, komunikasi aja. Saya masih cium tangan lah Ya. sama yang senior-senior. Cuma gagasan-gagasan yang kita impikan di awal di saat membangun Kutai Timur ini. koalisi Koalisi yang ini, kemarin ya. itu belum bisa diwujudkan. Oke. Itu aja salah satu kesedihan saya itu di situ. Sebelum kita lanjut diskusi ini atau ngobrol ini saya berikan pertanyaan ini untuk kepada siapa yang bisa menjawab nih. Siapa yang bisa menjawab cepat? Diketik aja. Apa yang saya pertanyakan ini tadi sudah dibahas antara saya OBP dengan Haji Irwan. Pertanyaannya adalah, berapa rumah layak huni yang telah dibantu Haji Irwan di Kalimantan Timur sejak tahun 2020 sampai 2023? Jumlah rumahnya ya, bukan jumlah duitnya. Jumlah rumahnya se-Kalimantan Timur. Ada berapa rumah yang telah dibangun oleh Haji Irwan untuk memperbaiki rumah jabuk, rumah orang-orang miskin yang ada di Kalimantan Timur? Ada yang jawab ini. Itu kalau dia Ada yang jawab ini. pelototi, Agustina Ina. siapa tuh? Agustina Ina. Agustina ini. Bismillah. 7.150 rumah. Luar biasa. Agustina Nina. Ini di pelototi betul ini. Apa yang kita bicarakan tadi. Benar dia. Iya kan? Benar ya? Benar.
Nah, Agustina, Anda benar. Insya Allah nanti ada giveaway dari Haji Irwan. Itu rahasia. Iya, iya. Oke. Pokoknya bisa membantu di masa sulit inilah. Alhamdulillah. Nah, ini yang luar biasa Haji Irwan. Dia akan bersedekah lagi malam ini. Ya. Sebentar pertanyaan selanjutnya. Ini ada ya Herman 715 721 yang menjawab benar tadi itu dengan cepat. Agustina Ina ya. Iya. Ini anak Balikpapan kayaknya ini. Ya, memang dia dia mendengarkan apa yang saya imbau tadi setelah itu bahwa pelototi catat apa yang kita diskusikan. Yang menang dari pertanyaan pertama saya adalah Agustina Ina. Hebat. Oke. Menyimak berarti. Nah, teman-teman harus disimak nih. Nanti apa pertanyaan-pertanyaan juga nanti ada diberikan giveaway oleh Haji Irwan. Kita lanjut lagi terkait dengan pembangunan IKN. Saya tarik lagi ke sana. Nah. Yakin ke Ananda bahwa ini kan ribut nih. Ini pendapat pribadi saya kan. Ya, diskusi pribadi. Ya. Yakin ke Ananda bahwa katakanlah begini. Ganjar presiden atau Prabowo presiden, Anies presiden melanjutkan IKN itu dengan keadaan yang perencanaan yang kurang matang seperti ini. Kalau saya anggota DPR RI, saya perjuangkan harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Yeah. Cuma targetnya yang mungkin sudah berbeda. Iya. Artinya gini, kalau kita bisa bangun kantor presiden, istana negara, kantor kementerian, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung sana, saya pikir oke, stop. Ya. Stop gunakan APBN di situ. Jadi 2025, 2029, nggak perlu lagi ada penggunaan APBN. Kita ini harus berpikir itu negarawan, kebangsaan, gitu. Tapi presiden selanjutnya harus kemudian bisa membuat tim yang bisa kemudian mengajak penanaman modal negeri ke IKN. Karena saya itu kan di Bangkarom dulu kunjungan saya ke UAE, Dubai. Betul. Saya tanya ke semacam badan investasinya di sana lah. Saya bilang Pak Jokowi ini baru saja mencanangkan ibu kota negara baru di Kaltim. Apa plan infrastruktur? Apa plan negara Anda terhadap pembangunan infrastruktur di IKN itu? Ya, termasuk transportasi di IKN. Nggak ada. Sementara waktu itu bilang sudah UAE akan investasi. Kan ada tuh. Nggak ada, mereka juga bingung Indonesia mau ngapain di situ. Mereka kan klaim itu si Bahlil ya. Itu maksud Bahlil. Nah, artinya PR presiden berikutnya bukan lagi kemudian melanjutkan penggunaan APBN ke situ. Kalau mau penggunaan APBN nggak usah ke Sepaku tetapi ke 10 kabupaten kota. Kita terima, jangankan 50 triliun. 100 triliun pun kita terima. Iya, apalagi 150 triliun. Nah, karena itu kan memang langsung ke ratusan desa, gitu kan, ke 10 kabupaten kota yang memang sangat membutuhkan, gitu loh. Nah, tetapi kalau kemudian presiden baru itu kemudian bisa mengajak investasi yang masif dari penanaman modal negeri, bukan kumpulan pengusaha dalam negeri apalagi cuma rencananya 40 triliun itu nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa untuk sebuah ibu kota negara baru. Jadi menurut saya sih ya siapapun presidennya harus kemudian melanjutkan IKN, tapi tentu program ini yang berbeda. Ya. Jangan lagi penggunaan APBN jor-joran pada IKN, karena kalau kita pada posisi saya sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim tetapi sebagai wakil rakyat dari seluruh Indonesia, di suara-suara kita di provinsi lain itu juga butuh APBN itu. Nah, APBN ini kan memang bukan hanya untuk fisik, tetapi juga untuk pembangunan sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang lebih penting, karena kalau generasi kita kuat, generasi kita cerdas, ya, cerdas akalnya, cerdas jiwanya, itu saya pikir negaranya nanti akan makmur. Kita akan bisa menyambut Indonesia Emas 2045.
Gitu sih. Kalau Atau- kalau dari saya gitu, Om. Atau jangan-jangan Presiden Jokowi sengaja menggenjot APBN ke situ agar supaya investor dari luar itu terpancing. Ya saya pikir itu usaha yang bagus. Ya makanya saya bilang udah cukup. Ya, Karena 63 triliun itu saya pikir bangunan infrastruktur dasar, ya. bendungan, jalan, sumbu kebangsaan, Ya. bangunan kantor tadi, Ya. Istana Negara, kantor presiden, menteri, kemudian rumah-rumah pejabat, misalnya sudah akan jadi. Nah, sekarang kita dorong pasca 2024 itu investasi swastanya. Bukan investasi swasta yang hanya sekedar papan merek. Nggak bisa, Om. Ini harus, kalau itu memang harus kemudian penanaman modal asing. Jadi cuma jangan juga digade ya. Ya, ya. Masa 125 tahun? Ya, Ya, itu kan sama dengan kalau 125 tahun itu sama dengan 3 generasi itu. ya anggaplah kita dijajah Iya, 125 tahun. Itu setengah dari penjajahan. Ya artinya satu generasi itu tidak akan melihat Betul. Kita tidak dapat apa-apa di situ. siapa yang hidup 125 tahun. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih. Berapa anggaran yang telah digelontorkan oleh Haji Irwan ke Kalimantan Timur dengan 9 program yang ada itu selama dari 2020-2023? Berapa anggaran yang telah digelontorkan? Ini saya yakin kalau Anda mencermati tadi apa yang kami bicarakan itu, pasti Anda tahu berapa ratus miliar jumlahnya. Silakan dijawab. Padat karya. Iya, padat karya. Yang menjawab paling cepat pasti dapat. Jadi berapa anggaran program padat karya Haji Irwan yang telah digelontorkan di Kalimantan Timur? Herman 300 triliun. Apang 321 miliar 190. Yang padat karya ya. 321 miliar 190 juta. Program padat karya. Program padat karya. Benar nggak? Benar. Haji Irwan mengatakan benar. Ini Apang akan mendapatkan hadiahnya nanti. Nah, ini bicara ado lagi nih. Bicara politik yang ramai sekarang. Apa itu? Ini perlu juga nih Om tahu ini, kita kan orang daerah ini hanya melihat di video-video gitu kan, terkait dengan koalisi Kualusu. Oh gitu. iya. Iya kan, ini menarik ini. Yeah. Nah, ada informasi bahwa Anies sudah dilirik oleh PDI. Ganjar, pasangan dengan Ganjar. Iya kan? Kemudian ada yang menyatakan bahwa koalisi PKS, Demokrat, Nasdem di ujung tanduk bisa pecah. Iya kan? Sehingga nanti Anies tidak bisa maju menjadi calon presiden. Yeah. Anda kan hampir hari-hari. Saya jubir. Jubir di situ. Pandangan Anda terkait dengan isu-isu yang ada terkait dengan capres, wapres yang ada saat ini. Khususnya di koalisi perubahan. Ya, khusus di koalisi perubahan. Ya gini Om. Nah ini juga menarik ya, dan masyarakat juga harus tahu. Ya. Sampai detik ini, Ya. koalisi perubahan dan persatuan yang dianggotain Partai Demokrat, PKS dan Nasdem Ya. sangat solid. Ya. Nah itu dulu. Ya. Sangat solid. Jadi kalau ada yang bilang pecah apa itu, Ya. nggak benar. Nasdem Demokrat, PKS, Nasdem solid mendukung Anies. Solid mendukung Ya. Anies, dan ada piagam kerjasamanya dengan isinya tuh parameter yang digunakan oleh Mas Anies yang diberi mandat untuk memilih cawapresnya. Ya. Jadi pegangannya di situ. Nah, malam ini Ya. Mas Anies beserta tim 8 tuh isinya
perwakilan dari ketiga partai Iya, itu iya, dan perwakilan dari tim Anies. Iya. Ada 8 orang. Nah, malam ini bertemu dengan Bapak SBY. Oh, Setelah malam kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh. iya, 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 iya. Nah, ya mudah-mudahan. Iya, Dan saya optimis ya. Tentu saya sebagai kader Partai Demokrat juga dalam diamanahin untuk jubir juga terkait mengenai di Demokrat. iya, Anies harus kemudian berlayar di Pilpres ini iya, ya bersama Pak Prabowo tentunya, bersama Pak Ganjar, karena memang di semua survei, lembaga survei juga 3 tokoh inilah. iya, iya. Dan saya sangat meyakini Koalisi Perubahan dan Persatuan akan mengusung Anies AHY sebagai pasangan capres-cawapres. Luar biasa. Ya, kalau Om Si kan selalu melihat di media sosial aja bahwa yang sebenarnya yang punya chemistry dekat dengan Pak Anies itu adalah AHY. Ya. Kita jarang melihat Pak Anies itu bersanding dengan calon lain yang selalu diisukan itu. Yang selalu bersanding dengan Pak Anies itu kan AHY. Nah, kemudian kan pertanyaan masyarakat itu kenapa sih elektabilitas Anies itu selalu dibawa tuh? Itu disurvei. Ya. Tetapi yang luar biasa kalau di polling paling tinggi. Tuh. Ya, survei itu kan itu data kuantitatif. Ya, jadi tetapi data-data kualitatif lainnya juga ada. Iya. Dan beberapa metodenya juga yang digunakan berbeda. Iya. Ya. Dan tapi kita tentu tidak boleh mengesampingkan hasil survei ini. Iya. Justru itu dijadikan semangat bagaimana bisa memenangkan Pilpres ini. Tetapi data internal kami juga melihat bahwa justru ya, karena kalau survei itu kan kadang-kadang kan misalnya 2.000 dari 200 juta lebih samplingnya ya. Ya. Artinya 200 juta pemilih kita itu kan sebenarnya nggak bisa kemudian marginnya itu sebenarnya kalau kita lihat pasti akan sangat tinggi perbandingan itu. Nggak akan menentukan bahwa itu juga mutlak benar. Iya. Tapi kami kalau melihat semangat rakyat Indonesia untuk perubahan dan perbaikan ini, kami sangat meyakini Anies akan menang. Iya. Walaupun melalui putaran kedua misalnya. Kami memang sangat meyakini bahwa ini momentum sebagaimana biasanya tuh pasca 10 tahun rejim berkuasa, biasanya masyarakat ingin perubahan. Betul. Iya. Itu juga yang membuat Kompas kemarin itu tingkat kesukaan rakyat Indonesia tertinggi itu Partai Demokrat 54%. Iya. Likability-nya. Kemudian kemarin juga ada hasil survei saya perhatikan itu dari Kompas tuh. Kayaknya Demokrat di urutan keempat tuh. Ya, kalau elektabilitas ya. Tetapi untuk kesukaan kita paling tinggi. Paling disukai. Ya, paling disukai. 54%. Demokrat paling disukai oleh rakyat Indonesia. Ya, artinya itu kita juga bisa lihat sebagai ada semangat perubahan dan perbaikan masyarakat Indonesia di situ. Karena bagaimanapun Demokrat inisiator dari perubahan dan perbaikan ini. Saya lihat Om sudah putar-putar video AHY itu. Siap. Ya, bagaimanapun juga nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau orang masuk ke rumah Haji Irwan misalnya, di situ ada Haji Irwan dengan AHY. Kalau masuk ke rumahnya Om BP, di situ ada Asri Tawag dengan SBY. jadi memang alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang Om ini tidak mau terlalu di politik itu, karena Anda paham lah bagaimana nuansa politik kita di Kutai Timur. Saya berusaha untuk netral dan merangkul semua.
Ini pertanyaan ketiga nih. Ini masih terkait dengan program padat karya Haji Irwan di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, ada berapa banyak BUMDes yang telah dibantu oleh Haji Irwan di Kalimantan Timur? Ini pertanyaannya gampang sebenarnya. Kalau memang kita perhatikan tadi itu. Jadi tadi sudah ada dua, ada Agustina Ina, kemudian ada Apang, kemudian ini pertanyaan ketiga dari Om. Berapa BUMDes yang telah dibantu oleh Haji Irwan dari program padat karya yang ada di Kalimantan Timur? Nah, tentu ini kan ini kan baru 2023 nih, Ananda Irwan. 2024 pasti bertambah lagi tuh jumlahnya tuh. Misalnya program rumah jabuk, ya perbaikan layak huni itu bertambah lagi. Nambah lagi. Kira-kira sampai 2024 itu ada tiap tahun itu 2000 Om, 2500. Rumah itu khusus rumah, kalau irigasi itu ratusan. Iya. Dan itu desa kan? Iya, Jadi tiap tahun itu ratusan desa yang kita buat irigasinya. Petani. 2.500 rumah yang kita perbaiki rumahnya. Iya. Jadi memang mengena Om, dan hampir semua desa Om. Gak pilih kasih. Iya. Mau jauh apapun, insya Allah pasti ada program. Kita bagi-bagi kok. Iya. Kemarin kan sampai Mahulu juga. Waktu pertama kali itu kan ada satu desa yang di situ sama sekali tidak ada suaranya Ananda, tetapi Ananda membantu untuk memperbaiki irigasi. Itu luar biasa. Ya, bahkan ada beberapa desa itu, bukan beberapa, banyak. Iya. Programnya udah masuk, saya belum pernah nyampe sana. Yang luar biasa itu sebenarnya timnya IR1. Ya, itu saya kesempatan ini ya. Saya mengapresiasi tim saya sangat solid. Ya. Mulai dari koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa. Ya. Mereka setiap hari ada di tengah-tengah masyarakat, ya langsung menyampaikan. Mungkin ada beberapa yang miss, tapi secara umum, insya Allah sangat membantu sekali, karena tidak mungkin saya bisa menemui semua masalah itu. Tapi saat tim ada bilang, oh ada rumah yang harus dibantu, oh ada sawah yang harus ada irigasinya, ada desa yang masyarakatnya belum banyak punya jamban, masih banyak desa yang nggak ada air bersihnya. Itu insya Allah. Dan tidak perlu proposal Om. Tidak perlu proposal. Langsung masuk ke rekening mereka. Kalau APBD kan mau berapapun harus pakai proposal, karena harus diinput di ICPD kan. Betul. Kalau ini kan direktif Om. Iya. Kemudian kalau misalnya APBD juga disuruh juga cari-cari masyarakat tuh, tanda tangan dulu tuh. Enggak, ini karena dia bukan penunjukan langsung. Ini memang langsung masuk ke penerima bantuan, baik ke desa maupun ke langsung penerima bantuan masyarakat yang kayak rumah. Nah ini dan mereka langsung yang kerja, jadi mereka dapat manfaat programnya juga. Manfaat dari upah cash harian mereka kerja. Betul. Jadi di situ tidak hanya diperbaiki rumahnya, tetapi juga ada gaji dari rumah mereka kerja sendiri. Bisa, mereka jadi tukangnya. Iya, tukangnya. Atau misalnya irigasi Om, kelompok tani kan misalnya ada 30 orang, 40 orang. Ya mereka sendiri yang gali, mereka sendiri yang cor. Tapi kan ada tenaga pendamping dari kementerian. Iya. Saya kalau udah selesai, ya ada sebagian saya kunjungi, ada juga yang enggak. Sudah yang penting sudah sawahnya teraliri lah sudah. Saya juga enggak pernah meminta nanti pilih saya ya. Iya. Tapi saya pikir ya itulah masyarakat kita. Masyarakat kita ini masyarakat yang sebenarnya masyarakat yang luar biasa. Bahwa siapa yang telah bekerja keras dan berjuang keras itu pasti diingat. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya yakin itu kok. Masyarakat kita makin kesini makin cerdas. Betul. Dan juga jangan pernah menyalahkan masyarakat. Kalau masyarakat tuh masih pragmatis, misalnya menerima uang kemudian milih, itu sebenarnya tugas partai politik untuk mencerdaskan masyarakat, tugas pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat, sehingga makin lama demokrasi kita juga makin baik, makin kuat.
Oke, Ananda, sebenarnya saya masih mau banyak berbincang nih. Tapi poinnya yang saya tangkap tadi bahwa Ananda akan berjuang mati-matian, berjuang bukan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk memperjuangkan infrastruktur di Kalimantan Timur. Kemudian IKN itu bagaimanapun juga kita harus terima dengan catatan bahwa banyak yang harus direvisi terkait dengan program-program yang ada di situ. Lalu kemudian eh, terkait dengan program padat karya yang Ananda gelontorkan Kalimantan Timur. Nah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Silahkan, misalnya Anda punya keluarga atau Anda sendiri yang katakanlah rumahnya mau diperbaiki. Silahkan menghubungi relawan IR1 yang ada di Kalimantan Timur. Ya. Ananda, sebelum kita berakhir, statement terakhir terkait dengan apapun yang kita bicarakan hari ini. Ya, pertama saya terima kasih ya. Saya ini anak kampung. Ya, anak lahir di Sangkulirang, kerja di Sangatta, kemudian masuk ke politik gitu. Saya ini adalah anugerah gitu bagi perjalanan saya pribadi. Dan selama 4 tahun ini saya benar-benar menjalankan ya apa kepercayaan dari masyarakat Kaltim itu dengan sekeras-kerasnya, dengan sehormat-hormatnya. Saya berprinsip bahwa daulat rakyat Kaltim inilah yang kemudian harus saya tegakkan, harus saya wujudkan di ruang-ruang parlemen di Senayan. Sehingga dengan segala kekurangan saya tentunya saya memohon maaf ya, baik masyarakat yang belum saya kunjungin ya, yang dulu mungkin pernah saya kunjungi di 2018-2019, tetapi di 4 tahun ini saya berusaha ya untuk masuk ya melalui program-program hampir di seluruh desa Kaltim itu, bagian dari upaya saya untuk terhubung ya secara pikiran, secara hati, jiwa kepada seluruh rakyat Kaltim bahwa saya ini ya benar-benar hadir dan untuk memperjuangkan rakyat Kaltim agar bisa lebih sejahtera ya, lebih berkeadilan dari sisi pembangunan ya. Dan harapan saya di 2024 ini, karena saya juga merasa ada yang kurang dan saya ingin menuntaskannya 5 tahun lagi, sehingga saya berharap mohon doa restu kepada seluruh rakyat Kaltim. Di tengah kekurangan saya ingin berusaha lebih keras, lebih terhormat lagi, perjuangan konstitusi, perjuangan anggaran, perjuangan legislasi ya, perjuangan pengawasan di 3 fungsi DPR ini, jika rakyat Kaltim nanti mempercayai ke depan. Mungkin penutup saya tidak banyak, Om. Saya lebih ingin menginspirasi anak muda Kaltim bahwa demokrasi ini juga jalan juang. Partai politik dengan segala intrik, dengan segala persepsi yang timbul saat ini, bagaimanapun adalah juga salah satu jalan berjuang untuk menghadirkan manfaat-manfaat positif di tengah masyarakat. Sehingga anak-anak muda, generasi muda Kaltim yang memang punya minat ya berpolitik yang baik, ayo kita sama-sama buat politik di Kaltim, buat demokrasi di Kaltim lebih baik, termasuk juga demokrasi di nasional makin lebih baik lagi. Makin banyak generasi muda Kaltim yang tampil di nasional, percayalah, maka itu adalah jalan juang rakyat juga Kaltim untuk
lebih setara lagi dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jadi dream big, kemudian work hard, never give up. Berani bermimpi besar, kemudian bekerja keras, berjuang keras, pantang menyerah. Luar biasa. Gitu Om. Sebelum saya mengakhiri podcast ini, selalu saya ingin menyampaikan sesuatu di akhir acara saya. Partai politik adalah jalan juang agar supaya kita lebih bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini. Dan seorang pemimpin adalah akumulasi dari kapasitas tanpa batas untuk menangkap suara-suara rakyat yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.